tumben nih, ada apa nih main-main ke kelas saya nih Bu Iya, Fani? jadi gini Bu Uli, saya mau sharing-sharing sedikit nih sama Bu Uli kalau ada waktu. Oh iya boleh banget dong sharing. Nah kalau boleh tahu nih sharing tentang apa ya Bu Fani? Tentang pembelajaran di kelas Bu Uli, di kelas saya terutama di kelas 2. Oh iya pembelajaran di kelas 2 ya. Boleh loh Bu Fani. Tapi nih sharing-sharing sama saya ini apa loh kira-kira yang akan Bu Fani ambil, yang akan Bu Fani apa itu gimana ya? Yang akan Bu Fani terima di akhir sharing kita ini. Oke, saya berharap di akhir sesi sharing kita kali ini saya dapat menyelesaikan mungkin permasalahan yang timbul saat saya mengajar di kelas seperti itu Bu Uli. Oh iya, boleh Bu Fani. Nah, jadi gini Bu Fani sebelumnya izin saya mau ngorek-ngorek sedikit ya Bu Fani. Tadi kan Bu Fani bilang untuk sharing tentang pembelajaran di kelas. Kira-kira pembelajaran di kelas pasti Bu Fani sudah menyiapkan ya apa-apa saja. Nah, kira-kira dari persiapan itu semua tujuan Bu Fani tentang pembelajaran yang akan Bu Fani ajarkan ini apa ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran saya ini saya berharap siswa-siswa saya terutama kelas 2 ini dapat membuat sendiri Bu Uli kerajinan karya imajinatif 3 dimensi. Oh iya, berarti materinya tentang kerajinan imajinatif ya. 3 dimensi. Jadi kami kan memiliki harapan agar anak-anak itu mampu ya membuat sendiri karya imajinatif dari apa tadi ya Bu? Plastisin. Oh dari plastisin. Nah kira-kira kesulitan apa nih nanti yang akan Ibu Fani hadapi ketika anak-anak tersebut melakukan proses pembelajaran? Kalau kesulitan mungkin ya tidak dapat dipungkirikan setiap anak kan berbeda-beda Bu ya untuk dapat menangkap pembelajaran. Kemudian kalau kesulitannya ini ada beberapa siswa yang di kelas itu yang sedikit lebih lama dari teman-temannya. Jadi itu lebih memiliki perhatian khusus ke anak tersebut. Mungkin kalau temannya bisa ngerjain sendiri, ini anaknya mungkin sedikit dibantu atau mungkin lebih benar-benar ditunjukin gimana sih nak ya cara membuatnya seperti ini gitu. Oh iya. Nah berarti dari yang saya tangkap kesulitan yang Ibu Fani hadapi itu mengenai perbedaan setiap masing-masing murid ya Bu ya, masing-masing siswanya kesiapan belajar yang berbeda-beda, cara tangkapnya yang berbeda-beda. Nah dari itu semua dari semua perbedaan siswa tadi, murid-murid tadi, persiapan apa yang sudah Ibu Fani lakukan dari segi persiapannya tentang menghadapi si anak-anak tadi yang kebutuhan pembelajaran itu yang berbeda-beda itu? Kalau persiapan tentunya H-1 pembelajaran saya pasti nyiapin RPP-nya dulu ya, materinya, kemudian medianya, saya bawa contohnya untuk pembuatan kerajinan itu sendiri, kemudian lembar kerjanya, dan juga saya membawa bentuk-bentuknya. Ada kita kan mau membuat kerajinan karya 3 dimensi kan, entah itu tumbuhan, hewan ataupun bentuk-bentuk lain. Jadi ketika pembelajaran saya sudah bawa contohnya, walaupun anak itu sendiri kan sudah memiliki pengalaman, maksudnya anak itu sudah melihat kan apa saja sih bentuk-bentuk buah-buahan, mungkin dia pernah makan buah apa, pernah melihat hewan apa di rumah sebelumnya, dan juga benda-benda yang ada di rumahnya mungkin. Nah jika anak yang kesulitan itu sendiri, saya saya deketin lagi anak itu kan, terus gimana nak, apa yang kamu alamin gitu kan, kesulitan apa, kira-kira kenapa kamu mungkin sedikit lebih lama dari teman-temannya, itu saya tanyain, saya deketin. Kalau emang anak itu saya sudah bawa model contoh bentuknya tapi anaknya belum bisa, jadi saya bantu lah Bu untuk bisa membuat suatu bentuk dari plastisin tersebut. Wih keren sekali loh Ibu Fani. Dari percakapan kita ini, dari sharing-sharing kita ini, tanpa sadari Bu Fani sudah bisa menyimpulkan sendiri loh apa yang harus Bu Fani lakukan. Dalam artian Bu Fani sudah memahami loh kesiapan belajar murid-murid Bu Fani yang di kelas 2 ini. Keren sekali. Nah kira-kira posisi Bu Fani nih dalam hal yang tadi sudah Bu Fani jabarkan, Bu Fani kira-kira di rate 1 sampai 10 Bu Fani sekarang ini loh Bu Fani ya, kira-kira di rating nomor berapa, angka berapa? Kalau saat ini mungkin
7,5 Bu ya. Oh iya, 7,5. Berarti nanti setelah Bu Fani melakukan kegiatan belajar mengajar yang sudah Bu Fani siapkan tadi sesuai RPP, media pembelajaran, contoh-contoh pembelajaran, itu setelah itu semua berjalan, setelah kebutuhan murid tadi yang berbeda-beda Bu Fani petakan, Bu Fani itu kira-kira berharapnya nanti yang akan datang setelah pembelajaran Bu Fani itu berada di posisi yang angka berapa? Saya berharapnya setelah anak membuat sendiri karya imajinatif dan bisa mengimplementasikan hidupnya sehari-hari, saya berharap saya mungkin bisa sampai ke angka 9. Wah, good job. Bu Fani keren sekali loh Bu Fani. Nah, terakhir nih Bu Fani, sebelum kita menutup diskusi kita ini, saya kepo nih Bu Fani, ingin tahu juga kira-kira siapa saja loh yang membantu Bu Fani dalam menjaga tanggung jawab ini semua, menjaga agar ini berjalan lancar. Oke, kalau yang membantu saya terutama ya rekan-rekan guru yang ada terutama di SD ini, karena sudah memberikan saran, kemudian seperti Bu Uli yang membantu saya sharing-sharing dan akhirnya saya bisa menemukan permasalahan yang saya hadapin, kemudian ibu kepala sekolah dan juga warga-warga dari sekolah ini. Oke, nah jadi Bu Fani setelah sharing ini, kapan lah Bu Fani mau melaksanakan ini semua? Oke, saya berharap secepatnya dan kalau bisa dalam minggu ini lah Bu. Oh iya, bagus Bu Fani ya, keren sekali Bu Fani sudah memberikan solusi sendiri untuk Bu Fani, kemudian Bu Fani juga bertanggung jawab melakukan aksinya sesegera mungkin. Nanti kalau sudah melakukan aksinya Bu Fani, nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Saya tunggu Ibu yang poin di angka 9 tadi ya Bu ya. Siap. Terima kasih ya Bu Fani ya. Selamat siang Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar pagi ini? Bentuknya ada yang tidak hadir hari ini. Siapa teman-temannya yang hadir? Hanya Suci yang gak hadir. Ada yang tahu Suci kemana? Oke, sudah dibawa bahan yang ibu suruh kemarin. Apa yang suruh ibu bawa? Plastisin. Oke, ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Nggak tahu. Angkat tangannya. Buat pameran. Yang lain? Apa? Kerajinan tangan. Aska? Apa? Bisa? Aura? Oke, seperti yang ibu bilang. Tumbuhan, terus apa nak? Kura-kura termasuk hewan. Nah hari ini kita mau membuat karya imajinatif 3 dimensi dengan media plastisin atau lilin mainan. Ini ibu harap di akhir pembelajaran nanti kalian bentuk lain yang ada di depan ibu. Nah masing-masing kalian nanti terserah ibu bebaskan sekreatif kalian lah. Ada hewan, ada bentuk cangkir dan lainnya. Oke, kalian boleh lihat, boleh dipegang bentuknya gimana. Ini kura-kura, boleh dilihat dengan dekat. Oke, sudah di akhir pembelajaran kali ini. Nah, apa sih yang kalian pelajari tadi? Apa yang sudah kalian buat tadi? Ini
Fani. Kemarin kan kita sudah melakukan melakukan observasi di kelas secara langsung. Saya melihat Bu Fani mengajar dari percakapan kita tadi yang Ibu terapkan pada saat observasi. Nah, kita hari ini sering-sering lagi ya Bu Fani ya. Siapa tahu kita akan menemukan sesuatu yang surprise nanti di akhir. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu harapan Bu Fani di akhir kita ngobrol ini apa ya Bu Fani? Oke, harapan saya di akhir ini saya bisa menerapkan lagi pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak murid saya, pembelajaran utama yang lebih berdiferensiasi, yang bermakna tentunya. Dan juga saya berharap kita bisa sharing-sharing lagi seterusnya, nggak cuma saat ini aja, saat ada masalah aja. Dan kemudian saya berharap saya bisa menemukan lagi pembelajaran berdiferensiasi lainnya melalui buku ataupun melalui tayangan yang saya tonton atau bahkan mungkin dari rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Oke, baiklah. Nah, dari semua yang Ibu katakan tadi saya menemukan satu poin penting, itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Yang mungkin juga saya sebenarnya mungkin kita sudah lakukan sejak lama tapi mungkin juga kita baru kayaknya tanpa kita sadari ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari semua itu semua Bu, apa yang Ibu Fani sadari atau Ibu Fani pahami dari kita melakukan pra-observasi dan observasi kemarin Bu, yang Ibu Fani sadari? Yang saya sadari terutama saat saya melakukan pembelajaran di kelas, kadang saya pun sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Saya lihat anak itu yang beraneka ragam, tingkat kemampuannya juga yang berbeda-beda. Tanpa saya sadari saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Saya nggak sadar, padahal pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bermakna tentunya kan di dalam kelas. Yang saya tangkap tadi, kemudian berdiferensiasi ini juga sangat berpihak kepada murid berarti ya Bu ya, karena tanpa kita sadari kita sudah menjadi fasilitator untuk bagi murid-murid kita yang berbeda-beda tadi. Nah, kemudian Bu, dari kesadaran itu semua yang Ibu sampaikan tadi, apa nih yang akan Bu Fani lakukan ke depannya untuk dapat mengembangkan itu semua Ibu? Kalau untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya kedepannya akan mencari lagi ilmu-ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa, kemudian bagaimana cara penerapannya di kelas yang baik, kemudian saya bisa melihat dari mungkin buku-buku referensi yang saya baca, kemudian tayangan-tayangan video, mungkin sharing-sharing dengan rekan sejawat juga, sehingga saya dapat lebih memahami lagi apa itu pembelajaran diferensiasi. Oke, keren sekali Bu ya, dari pra-observasi, dari observasi Ibu Fani di pasca observasi ini sudah sangat menemukan apa sih solusi dari keresahan Ibu Fani yang di awal kita di pasca observasi. Nah, jadi akhirnya diakhiri Ibu, bentuk tanggung jawab Ibu loh. Dari semua yang tadi Ibu katakan, Ibu akan melakukan lagi pembelajaran. Jadi bentuk tanggung jawab Ibu itu seperti apa Bu? Saya ke depannya di pembelajaran saya ini, saya akan menerapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi lainnya lagi, sehingga setiap hari anak itu bersemangat untuk belajar, tidak bosan saat saya mengajar, kemudian anak-anak itu dapat lebih memahami apa yang saya sampaikan. Baiklah, terima kasih ya Bu Fani ya. Mungkin kayaknya anak murid Bu Fani sudah nyari-nyari dari tadi. Terima kasih banyak Ibu sharing-sharing kita. Semoga bermanfaat ke depannya.